Selamat malam, perkenalkan nama saya Hardiana Yanti, kelas A semester 1 NIM 200303014, Fakultas Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Prodi Sosiologi. Di sini saya memaparkan tugas ke-12 saya, pengantar sosiologi yang berjudul Memiliki Sosiologi Maju. Pada pembahasan yang pertama yang ingin kita bahas yaitu yang pertama, siapa sekarang membaca Ginsberg, kemajuan dan pertumbuhan disiplin. Ketika saya pertama kali menyadari sosiologi pada aktif 1950-an, saya tidak tahu betapa baru itu. Di Inggris itu, seperti disebutkan di atas, Maurice Ginsberg adalah presiden pertama BSA, sebuah organisasi yang berdiri sendiri. Didirikan pada tahun 1951 dan hanya memiliki 400 anggota pada tahun 1956. Pada saat itu, hanya 6 universitas di Inggris yang menawarkan gelar sosiologi. Worcester 1987 ini kemudian berkembang sangat cepat. Selama periode apa yang saya anggap sebagai pemilik saya memang akademik pada 1960-an dengan pengajaran dan penelitian penuh waktu. Staf mengadakan di Universitas Inggris antara 1960 dan 1970. Ini adalah masa ketika sejumlah departemen sosiologi baru didirikan di Inggris, Skotlandia, dan Wales, termasuk di York yang baru terbentuk saat saya bergabung tahun 1964. Halsey mengacu pada fakta bahwa pada pertengahan 1960-an pemerintahan melampaui batas sejauh yang diperhatikan sosiologi. Masalah dengan kutipan. Sayangnya, masalah yang terkait dengan penggunaan kutipan sebagai indeks dari sejauh mana publikasi merupakan kontribusi yang berharga bagi disiplin terlalu terletak. Misalnya, ada banyak perbedaan alasan untuk mengutip Bowman dan Daniel saja, salah satunya merupakan penghargaan. Selain itu, kutipan mungkin hanya berupa penguapan bahwa artikel atau buku tertentu ada, atau hanya ditawarkan sebagai bukti bahwa seseorang telah membaca artikel yang dimaksud. Kemudian lagi, kutipannya mungkin untuk menunjukkan bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah fundament, penghitungan salah dalam argumen, atau interpretasi data, atau memang mungkin hanya mengambil bentuk citasi diri. Tapi kemudian kita juga tahu bahwa file probabilitas untuk kutipan beruntung pada banyak faktor yang belum tentu ada hubungannya dengan konvergensi yang diterima dari publikasi ilmiah sebagai tergantung pada waktu, tergantung pada bidang, tergantung pada jurnal dan artikel. Faktor pendorong sesuai berperan. Kedua, sosiologi mengsaling. Tapi kemudian sifat dari pokok bahasa disiplin berarti bahwa hari itu juga cenderung mengarah pada penekanan pada novel ini, mengingat bahwa terjadi proses perubahan sosial dan budaya, belum lagi teknologi perubahan. Niscaya hasil sosiologi disajikan dengan efektif berbagai objek baru untuk dipelajari. Oleh karena itu, apa yang dinilai secara luas untuk menjadi baru, wawasan diperoleh melalui proses belajar sederhana. Fenomena baru ini sangat terlihat dalam gelombang minat saat ini di internet, media sosial, dan teknologi digital. Sayangnya, mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya untuk merupakan uang makan dan pemahaman, kecuali pengetahuan ini berhubungan dengan satu atau lebih dari akan masalah ini inti dalam disiplin. Dengan kata lain, memahami fenomena baru tidak sama dari sudut pandang disipliner. Sebagai pemahaman baru ini tentu saja mungkin mengarah pada wawancara seperti itu. Hari ground dan host sosiologis. Segalanya berantakan, pusat tidak bisa menahan. Fakta bahwa ingatan sosiologis biasanya sangat pendek sudah terbukti disebutkan, dan itu seperti yang disarankan. Salah satu alasan utama mengapa sosiologi mengalami semacam hari ground blocks abadi, tapi ada sebagai tambahan fitur lain dalam memori sosiologis yang relevan dalam konteks ini, dan
itu adalah kalangan relatif dari memori kolektif dalam disiplin yang untuk mengatakan kepemilikan bersama oleh mayoritas sosiologi dari yang serupa pengetahuan dan pemahaman. Herbert Gens mencatat ini menunjukkan bahwa selamat dari pemujian umum terhadap Durkheim, Max Weber, dan segelintir ahli teori klasik dan kontemporer lainnya. Terus mengingat spesialis memastikan bahwa tidak ada memori seperti itu di ini adalah relatif peran sosiologi imperatif atau ekspertis disiplin. Sedangkan Fontier digunakan di sini untuk menyarankan tempat sosiologi sibuk mengumpulkan data dalam bidang studi khusus daripada menyelidiki pertanyaan teoritis sentral yang akan ditemukan di inti disiplin. Ada pengertian lain di mana batas disiplin itu berada relevan dengan kemungkinan perkembangannya. Ini tentu saja adalah batasannya tingkat dengan disiplin lain, dan karenanya pertanyaan tentang penggantinya itu pada sebagai impor atau ekspor, dan apakah khususnya perdagangan seperti itu menguntungkan atau merusak disiplin, meskipun itu adalah hal yang bisa untuk menyarankan sosiologi memiliki inti yang lemah. Sosiologi Strand and Bold dan argumennya menduduk klaim bahwa kemajuan telah memang terjadi di subten penelitian tentang stratifikasi sosial. John Goldman menyerahkan pada sosiologi yang percaya bahwa itu keliru untuk dibayangkan bahwa disiplin dapat berkembang. Ini dia disebut yang mustahil, dan membunyikan menjadi postenan yang percaya bahwa itu adalah kesalahan membayangkan bahwa segala bentuk kemajuan disipliner adalah mungkin, dan sosiologi egois yang percaya bahwa kemajuan terjadi dalam ilmu pengetahuan alam tetapi karena sifat khusus dan materi pelajarannya tidak dapat terjadi dalam sosiologi. Menempatkan Herbert dalam dua kategori ini egois. Salah satu ciri menarik dari posisi yang mustahil dalam formulasi manapun, apakah seperti yang telah kita lihat, sangat berbeda dari formulasi pada pendiri disiplin. Pengecualian tampak untuk mempercaya dengan cara pencerahan sejati. Tidak hanya kemajuan itu mungkin tetap ingin mewujudkan dalam pekerjaan mereka sendiri. Saya akan bersumsi bahwa sebagian besar sosiologi menerima hal ini. Mengapa? Sebaliknya fitur pekerjaan mereka pada silabus untuk derajat dalam subjek. Apa yang lebih sulit untuk melihat bagaimana mungkin ada sosiologi yang tidak percaya bahwa argumen yang dikemukakan oleh orang-orang seperti Durkheim, Weber, dan Marx bukan merupakan kemajuan dari apa yang terjadi sebelumnya, seolah-olah mereka benar-benar tercapai. Jika demikian, maka sulit untuk melihat bagaimana bisa ada disiplin sosiologi bagi mereka untuk mengidentifikasi di sisi lain. Jika pekerjaan para pendiri bangsa memang merupakan kemajuan, maka itu lebih baik masyarakat bahwa kemajuan itu mungkin. Yang kelima, kematian beasiswa. Penguruman beasiswa juga krisis karena bertentangan dengan kebutuhan untuk mencari koneksi dengan disiplin ilmu lain. Mereka yang dianggap ahli teori sosiologi utama, apakah seseorang berpikir tentang para pendiri atau contoh yang lebih baru, semuanya bisa digambarkan sebagai ahli teori sosial dari sekadar sosiologi, sadar dan berpengetahuan luas tentang pekerjaan dalam pemikiran politik dan ekonomi serta filsafat, linguistik, dan sejarah. Mengatakan spesiasi yang memandang sejarah disiplin selama hidup saya dengan demikian telah berhasil tidak hanya melawan kemungkinan membuat hubungan antara bidang yang berbeda dalam disiplin atau memang antara perbatasan dan inti, tetapi juga antara pusat masalah yang dihadapi disiplin dan materi yang relevan dengan solusi mereka. Itu dapat ditemukan oleh disiplin terkait penurunan beasiswa dan digantikan oleh penelitian pemilikan dampak. Yang keempat, reunion menang atau gading. Salah satu konsekuensi yang lebih menyedihkan dari reformasi universitas di Inggris ini, sebagaimana diwakili oleh Rev, adalah bahwa akademisi dipaksa seperti
Roger Bars mengatakannya untuk bermain atau dimainkan seperti yang dia katakan. Kami dipaksa untuk menggunakan bahasa ukuran statistik. Apakah kita mau atau tidak? Jika kami mencoba untuk melawan, kami tahu bahwa tidak memainkan permainan angka akan memiliki implikasi bagi kami dan kolega kami. Sosiologi sebagai Judge and Academy Post disiplin dalam krisis. Ketika saya memulai karir saya sebagai sosiologi, saya tidak menyadarinya bahwa disiplin mungkin dianggap seperti dalam krisis, tapi kemudian saya tidak yakin bahwa ini adalah perasaan yang lazim di tahun 1960-an, karena ini adalah waktu ketika kebaruan disiplin itu menghasilkan rasa optimisme. Namun itu bukanlah perasaan yang bertahan lama. Pengambilan giliran sosiologis, giliran yang lebih buruk. Selain munculnya bidang-bidang studi baru, juga telah terjadi over setengah abad terakhir kebangkitan atau munculnya perspektif teoritis baru. Perkembangan yang biasa disebut bergilir. Yang pertama itu yang saya sadari adalah perubahan linguistik terjadi pada tahun 1960-an. Awal 1970-an ini mengikuti perkembangan besar dalam filsafat barat yang terjadi selama awal abad ke-20. Sosiologi pekerjaan yang sedang berlangsungan. Hal lain yang patut dicatat adalah meskipun selama periode tersebut tercakap oleh survei saya, disiplin telah berkembang pesat, meningkat dalam proses apa yang dapat dianggap sebagai pengakuan resmi sebagai cabang akademis yang menonjol dan signifikan, dan sekarang menawarkan ribuan praktik yang terlibat dalam penelitian yang dihadapi hingga jutaan Singapore pounds. Ini belum menghasilkan terobosan yang signifikan di pemahaman tentang kehidupan sosial, atau sedikitnya tidak ada terobosan yang diterima secara luas, satu yang jelas-jelas siap diterima oleh mayoritas sosiologis. Bab ketiga, penutup kesimpulan. Jadi saya tidak bisa menduga lagi apakah benar-benar ada kemajuan selagi periode tersebut. Sensasi saya dapat disiplin dan pemahaman sosiologis baik, meskipun agak tidak adil untuk menyerahkan seperti yang dilakukan Adrian Bolt. Itu pekerjaan yang dilakukan oleh sosiologi mungkin berarti kisah yang diceritakan oleh seorang idiot penuh suara dan amarah tidak berarti apa-apa. Itulah hasil pemaparan materi sehari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.